sampai zero victims. Yes. Seperti di Jepang ya, mungkin Pak Ilham tahu kan. Waktu di gempa di sana itu kan tsunami di utara itu kan, memang banyak korban harta, tapi 0 yang mati. Ya, betul. Zero victims, itulah kita harapkan Pak. High Impact Research Podcast proudly present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya hadir lagi di podcast High Research Impact, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Hasanuddin. Kalau dulu kita menghadirkan mantan Kepala Pusat Studi Kebencanaan yang sekarang Wakil Rektor Unhas. Kali ini Pusat Studi Kebencanaan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Yang kali ini tamu kita adalah Bapak Deputi Bidang 4 di BMKG, yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Sadli M.Eng. Selamat datang di Unhas, Pak Deputi. Terima kasih Pak Ilham. Silakan menyapa yang saya hormati para hadirin sekalian ya, yang pendengar yang ada di mana saja. Terima kasih atas waktu untuk mendengarkan apa yang akan kami perbincangkan pagi ini dengan teman-teman di Unhas di sini. Baik. Terima kasih Pak Sadli. Jadi sekali lagi selamat datang. Kalau Pak Sadli, Pak Deputi ini kalau kadang saya manggilnya beliau dengan Pak Sadli, tapi untuk kali ini saya address Pak Deputi, Pak. Baik, kali ini kita akan berbincang terkait pada peran BMKG, khususnya kami di perguruan tinggi ya, apa yang kami bisa perankan, tapi tentu dengan kerjasama dengan Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika ini. Mungkin pertanyaan pertama Pak Deputi adalah bagaimana peran secara umum dari BMKG ini untuk kami dan seluruh Indonesia barangkali. Silakan Pak Deputi. Terima kasih Pak Dr. Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui kalau peran BMKG itu, kami di BMKG bekerja dengan Undang-Undang 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi dan geofisika. Jadi di dalam undang-undang tersebut sudah jelas tercatat ya, bahwa BMKG satu-satunya otoritas atau single voice authority untuk memberikan informasi terkait dengan bencana meteorologi, klimatologi dan geofisika. Jadi kami adalah institusi operasional untuk melayani meteorologi, klimatologi dan geofisika. Dan dalam rangka menunjang operasional tersebut, kami punya kedeputian instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi. Ini adalah kedeputian untuk mendukung operasional meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Jadi itulah yang dasar kami bekerja Undang-Undang 31 tahun 2009. Dan juga ada peraturan presiden dan lainnya. Tapi yang paling utama adalah dengan undang-undang tersebut, kami lebih percaya diri ya, untuk melaksanakan tugas-tugas negara dan tentu harus bersinergi dengan kementerian lembaga lainnya yang terkait gitu. Baik. Mungkin demikian Pak Dr. Ilham. Ya, ini penting dipahami oleh audiens masyarakat secara umum ya, bahwa kita memiliki institusi di pemerintah yang dikawal dengan undang-undang yang memang tupoksinya adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait kebencanaan, Pak Deputi. Ini penting diketahui. Pertanyaan saya selanjutnya Pak Deputi, khusus untuk Deputi 4 ini bidangnya adalah instrumentasi, kalibrasi, kemudian ada rekayasa dan jaringan komunikasi. Kalau deputian yang lain mungkin sudah jelas ya bahwa itu ada klimatologi, meteorologi dan geofisika. Mungkin peran ini yang barangkali perlu lebih detailkan Pak Deputi. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, begini, apa saja di Deputi. Sebenarnya kalau BMKG itu kan tugasnya adalah operasional ya. Ya. Jadi di BMKG itu tidak ada riset. Maksudnya riset itu di perguruan tinggi atau di institusi lain ya. Tapi BMKG itu operasional. Tapi walaupun dia operasional, tapi kita juga tetap melakukan bagaimana mendukung operasional tersebut supaya bisa optimal. Baik. Karena operasional itu tidak ada waktu untuk melakukan inovasi dan lain sebagainya. Karena perkembangan zaman sekarang ini, kalau dulu itu cuaca itu biasa-biasa saja ya Bapak Ibu sekalian. Betul. Tapi sekarang itu sudah ekstrim. Ya. Kadang jam 9 terang sekali, tapi 5 menit kemudian langsung hujan gitu ya. Itu ekstrim dan itu dari segi statistik sudah tidak laku
atau sudah tertinggal lah ya. Ya. Statistik kan bolehan ya. Betul. 0 atau 1 Tidak dan atau 1. iya. Kita sekarang fasiness, ketidakteraturan 0 sampai 1 kan. Ya. Jadi misalnya ada panas, ada dingin, ada hangat, ada adem. Kalau statistik sudah tidak bisa Pak, sudah gagal. Jadi kita bermain sekarang di non parametrik. Jadi makanya ada sekarang machine learning, artificial intelligence, That's right. artificial neural network dan sebagainya ya untuk menjawab semua tantangan tersebut. Jadi dengan adanya eksternal tersebut makanya BMKG ada deputi 4 itu tadi. Ya. Deputi bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa ini salah satu untuk melakukan inovasi itu. Oke. Inovasi untuk internal. Makanya di BMKG itu alhamdulillah banyak sekali inovasi dari para milenial ya. Baik di pusat maupun di daerah gitu. Jadi luar biasa sekali ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan operasional. Sehingga orang-orang yang berada di operasional di MKG itu tidak usah fokus lagi ke riset atau ke inovasi. Karena kan mereka sibuk waktunya habis ya. Ya, ya. Sehingga di Kedeputian 4 inilah yang mendukung itu mulai dari jaringan komunikasi. Dan kita juga yang memelihara seluruh alat utama yang ada di BMKG. Ya. Alat utama ini adalah peralatan Ukur. ukur. Alat ukur utama. Oke. Misalnya sensor seismograf seluruh Indonesia, Aha. radar Curah hujan. cuaca, semua yang ada di BMKG adalah dikelola dan dipelihara oleh Kedeputian Iskarek Jarkom ini. Sehingga Kedeputian MKG itu fokus pada operasional. Jangan lagi fokus yang lain karena masyarakat menunggu ya bagaimana meningkatkan akurasi. Dan sekarang kita juga melakukan inovasi-inovasi atau riset mendalam ya di melalui Puslitbang dengan kerjasama dengan perguruan tinggi ITB, UI atau Unhas juga mungkin ya. Kita mengembangkan yang terkait dengan gempa misalnya, precursor. Orang bilang sampai saat ini orang tidak bisa prediksi gempa. Sebenarnya boleh tapi kita belum mampu. Nah BMKG sudah melakukan itu, sudah kira-kira akurasinya itu 70% Pak. Jadi namanya precursor, earthquake precursor. Kemudian kita kembangkan juga INA EEWS, Earthquake Early Warning System. Jadi sistem peringatan dini gempa. Betul. Tsunami sudah punya Inatius kan? Inatius, yes. Ini kita kembangkan dan itu sensornya banyak sekali dan itu dilakukan dan kerjasama dengan seluruh stakeholder. Dan kami berharap dengan Unhas juga yang betul-betul di sini kuat ya di bidang laut, tsunami harusnya sama-sama semua kita ini. Dan itu seperti itu. Kemudian bagaimana jaringan komunikasi dan sebagainya. Jadi semua itu bisa kita lakukan secara terintegrasi ya. Sehingga diseminasinya itu lebih cepat dari yang biasanya dan kita bisa mencapai zero victims. Yes. Seperti di Jepang ya, mungkin Pak Ilham tahu kan. Waktu di gempa di sana itu kan tsunami di utara itu kan memang banyak korban harta, tapi 0 yang mati. Zero victims. Itulah kita harapkan Pak. Jadi kalau bencana ada gempa, ada tsunami di Indonesia atau kalau misalnya masih ada korban, berarti kita belum berhasil. Karena kita belum siap. Belum siap. Maka justru itulah kita harus bersinergi. Unhas salah satu ya yang saya anggap Center of Excellence untuk melakukan riset development ya. Dan bagaimana membantu pemerintah daerah untuk mitigasi. Sehingga BMKG melalui info BMKG salah satunya itu tujuannya untuk supaya masyarakat kalau ada bencana langsung tahu Pak. Langsung tahu ada gempa di sini. Nggak usah lagi tunggu petugas untuk dijemput. Tapi langsung evakuasi mandiri. Betul. Untuk bisa selamat gitu kan. Karena kalau menunggu petugas pasti akan korban. Tsunami sudah datang mati semua gitu ya. Betul. Nah itulah kita kembangkan inovasi transformasi digital dan sebagainya gitu. Mungkin itu yang sementara dulu ya. Padahal itu yang saya mau tanyakan. Bagaimana BMKG memberi integrity dengan Unhas misalnya berintegrasi dengan bersinergi dengan perguruan tinggi untuk sama-sama memberikan kepada masyarakat informasi-informasi ini. Pak. Jadi sebenarnya kalau perguruan tinggi itu kami berpikir ya di perguruan tinggi itulah riset development itu akan terjadi gitu ya. Jadi tahapan dari sistem itu ya yang kami pahami itu RDEO, Research Development Engineering Operational. BMKG itu ujungnya ini operasional. Perguruan tinggi itu riset development. Kementerian lembaga terkait kayak BRIN itu ada di sini engineering. Fase paling berbahaya adalah di E-nya ini, engineering. Kalau R&D tidak bisa jalan terus, disimpan di lemari Pak. Hanya jurnal saja kan. Tapi jurnal itu harusnya berbunyi. Jadi engineering ke operasional. Makanya sejak awal kalau melakukan R&D diajaklah instansi terkait. Misalnya BMKG diajak tahu dari awal ya. Karena bapak-bapak dari perguruan tinggi bisa dari Unhas ya. Di sini tidak ada problem Pak. Problem itu di BMKG. Kalau MKG ya, Bapak tidak punya problem, tapi Bapak punya solusi di sini. Makanya
melalui kerjasama itu insan muda BMKG kami sekolahkan misalnya di perguruan tinggi untuk membawa masalah di BMKG untuk dipecahkan di Unhas misalnya kan. Misalnya kita belum punya peringatan dini gempa, ya kita buat Pak melalui riset itu. Nah itu seperti itu. Tapi kalau Unhas jalan sendiri, nggak ada apa-apa juga hasilnya Pak. Jadi cuma riset terus simpan di lemari. Nah ini sampai operasional. Kita mau hilirnya itu bisa hulu hilir. kepakai, Ya betul itu baik, Pak. Ya. Baik Pak Deputi. Jadi ini buat masyarakat kita sudah bisa melihat ya bagaimana BMKG berperan dan dengan bersinergi dengan perguruan tinggi itu akan bisa lebih. Khususnya untuk publikasi terkait pada data-data kebencanaan. Nah ini dalam kunjungan kali ini Pak Deputi juga akan menyerahkan aplikasi. Ini mungkin perlu diperjelas juga bahwa tadi ada tsunami early warning system, ada yang terkait pada INA untuk EWS. Quick Early Warning System. Dan ini yang saya dengar ada multi hazard warning system. Mungkin bisa dijelaskan. Ya terima kasih. Apa yang Sebenarnya bisa diberikan? BMKG itu kalau istilahnya orang Inggris itu palu gada ya. Padahal salah, tidak boleh juga begitu. Ya. Semua harus ada di BMKG, itu tidak benar juga gitu ya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, kalau ada apa-apa BMKG yang disalahkan. Kan seperti itu. Orang kan taunya BMKG kan mau cuaca, kalau ada gempa. Dulu tahun 2017 saya bergabung di BMKG. Saya dulu dari BPT ya. Bergabung di BMKG 2017 karena panggilan tugas. Yaitu tadi, siapa suruh jadi eselon 1 kan? Seperti itu. Jadi saya harus konsisten, saya ikut tes, ikut seleksi, diterima, lulus, saya ke BMKG Pak. Tapi saya sendiri sudah Dasarnya paham. dulu dari BPPT ya. Saya dari BPT, Badan ya. Pengkajian Penerapan Teknologi, di mana bos saya dulu Profesor Habibie almarhum. Nah saya ke BMKG. Di BMKG itu waktu awal-awal masuk itu, saya sendiri masuk di kedeputian geofisika Pak. Saya tidak pernah kebayang gitu. Bagaimana kurangnya tidur. Kalau ada gempa tengah malam harus ke kantor, dalam waktu 1 jam sudah harus di kantor Pak. Makanya di kantor itu saya punya tempat tidur. Jadi kadang-kadang kalau sudah tidur di situ kan nginap, dan semua juga ada seperti itulah. Karena kita memang banyak bencana ya. Dan dilalahnya itu setiap akhir tahun itu justru banyak bencana Pak. Meteorologi, gempa juga aktif sekali Pak. Mungkin teman-teman di UNES bisa kaji ya. Kenapa kalau setiap akhir tahun itu banyak sekali gempa? Apa bangun, apa mau merayakan tahun baru atau apa gitu ya. Rata-rata gitu Pak. Semua bencana itu terjadi di akhir-akhir tahun itu. Ya Selat Sunda, tsunami kan sama juga kan. Desember Rata-rata juga. Rata-rata Desember Pak. Dan ini menarik. Sekarang itu setiap saat ada gempa di bawah 5, di atas 5 ya. Semua dipantau oleh BMKG dan itu ribuan Pak gempa Pak. Apalagi kalau gempa susulan, kalau Palu saja itu sekitar 2.500 Pak. Gempa susulannya Palu. Itu aftershock ya? Aftershock ya. Itu banyak sekali Pak. Bagaimana caranya pemerintah melakukan rehabilitasi rekon itu kalau tidak melihat data BMKG? Karena kalau dia bangun masih ada gempa susulan kan roboh lagi Pak. Nah, itulah pentingnya BMKG di situ. Nah, waktu masuk itu di situ luar biasa sekali ya. Kita bagaimana di BMKG itu bekerja sendiri. Saya ingat dulu itu 2017 selalu dibully Pak. Gempa Lombok dibully. Kita melakukan salah seolah-olah enggak ada yang benar gitu Pak. Akhirnya saya dengan kepala BMKG dengan semua teman lain ya. Ibu Rita itu bagaimana kita supaya bikin perpres. Perpres untuk terkait Inatius. Karena enggak ada perpresnya Pak. Jadi seolah-olah BMKG jalan sendiri. Padahal dulu ada 16 institusi yang ikut sama-sama membangun Inatius. Inatius itu Indonesia Tsunami Early Warning System yang ada di BMKG Pak. Itu punya Indonesia. Bukan punya BMKG, tapi BMKG diberi mandat untuk melaksanakan Inatius itu. Sehingga alatnya itu ada di BMKG. Itu punya Indonesia Pak, bukan punya BMKG. Kenapa BMKG sendiri yang pusing gitu kan? Kan seperti itu. Makanya kami membuat Perpres 93 tahun 2019 terkait dengan penguatan Inatius. Disitulah ada komponen struktur, kultur. Nah BMKG bermain di struktur Pak, di atas pengembangan EOS-nya segala macam gitu ya, dengan teman-teman yang lain dari BPT juga ada BUI atau yang lain ya. Kemudian dari BIG ada tight gates itu ya. Makanya di Pantai Talise itu di Palu itu ada tight gatesnya BIG di situ, tapi waktu itu rusak. Tidak berfungsi Pak. Sehingga kami pakai data tight gates itu di Mamuju 300 km Pak. Dan kami sudah deteksi memang ada tsunami Pak waktu itu. Jadi mungkin banyak simpang siur berita di luar ya. Kami BMKG mengeluarkan informasi peringatan dini tsunami memang keluar, tapi karena komunikasinya bagaimana sehingga seperti itu. Jadi justru itulah banyak terjadi
salah menyalahkan gitu ya. Ya. Nah dengan Perpres itu sudah terbagi Pak. Ya. BMKG sebagai Jelas. focal point di atas, Ya. di sistem teknologinya, kemudian di hilirnya itu adalah BNPB sebagai focal point dengan adalah di situ Pemda, BPBD dan sebagainya gitu, TNI Polri sebagainya. Istilah kami di kebencanaan adalah stakeholder. Ya, kebencanaan. stakeholder dan Ya, itu semua satu kesatuan end to end. Betul. Tidak bisa terpisah Pak. Betul. Semakin canggih alat apapun kalau dibawanya lambat, Ya. tetap aja banyak korban. Siap. Nah itu yang kita mau benahi sekarang Pak. Kalau teknologinya saya percayakan, saya yakin sudah canggih kita. Ya. Karena kita adalah tiga yang sebagai Tsunami Service Provider TSP. Right. BMKG Indonesia ya, India dengan Australia. Kami mengawal 28 negara Indian Ocean. Jadi kalau ada tsunami di negara Indian Ocean itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini. Harus. 10 negara ASEAN dan juga di Pasifik. Sama Pak. Jadi kalau alat BMKG dikatakan kuno, itu tidak benar Pak. Ya. Karena kalau kuno tidak mungkin kita jadi Tsunami Service Provider. Betul. Coba mohon teman-teman kalau memang ada yang belum pernah ke BMKG silahkan datang ke Inatius ya. Melihat langsung di sana bagaimana kecanggihan alat tersebut. Tapi walaupun itu canggih, kalau di hilirnya tidak dibenahi, pemerintah daerah bagaimana peran UNHAS juga ya. Betul. Dengan membackup pemerintah Kami daerah sehingga bencana, quick response misalnya ya. Tidak usah tunggu petugas kalau ada bencana gitu langsung dengan dilihat info BMKG atau info dibikin UNHAS misalnya apa. Ya. Itu sudah selamat Pak. Ya. Tapi kalau masih ada korban, waduh. Saya kadang-kadang mikir ini, waduh gimana ini ya. Banjir kemarin aja di UNHAS orang kalang kabut semua kan. Rumah saya juga banjir Pak di Suno itu. Yang sebelumnya tidak pernah banjir. Iya. Banjir kasihan. Jadi Tapi memang- bisa lah kita atasi kalau kita mau bersinergi gitu ya. Baik. Iya gitu. Jadi memang Pak Deputi kita istilahnya membagi peran. Ya. Kami di perguruan tinggi bagaimana literasi bencana ini sampai ke masyarakat. Kita punya program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas di mana informasi-informasi awal yang kita butuhkan misalnya dari BMKG ini itu masyarakat bisa tahu yang mana yang dipercaya. Karena kalau terjadi bencana banyak sekali hoax Bapak Ibu. Ya. Ya. Makanya dengan memberi pembelajaran kepada masyarakat bahwa informasi yang paling valid itu dari BMKG. Nah dengan adanya aplikasi multi hazard ini nanti Pak Deputi, kita berharap bahwa UNHAS juga bisa menjadi pintu informasi tersebut. Kenapa? Karena itu langsung dari BMKG. Bagaimana begitu, Pak? Ya begini, Deputi? jadi Ya. sebenarnya BMKG itu ada info BMKG ya melalui mobile phone ya. mobile phone, ya. Tapi itu kan saya pikir orang semua sudah punya HP ya. Ya. Jadi paling tidak namanya evakuasi mandiri itu sudah tidak ada masalah ya. Jadi orang-orang kalau lihat di situ ada gempa terjadi dengan skala besar, dengan dangkal, itu kan sudah pasti ada kemungkinan ada tsunami kan. Ya. Kan orang bisa ambil langkah 1000 kan. Betul. Kan tinggal lihat, nggak usah tunggu-tunggu lagi, tunggu petugas dari Basarnas, nggak perlu Pak. Jadi itu, nah, itu yang perlu, makanya ada info BMKG. Kemudian ini aplikasi lain ini adalah ide bagaimana menggabungkan antara MKG Pak. Jadi 3 in 1. 3 in 1. Jadi di dalam situ Situ aplikasi dari MKG ada untuk meteorologinya, tuh banjir, cuaca, ada klimatologi dan ada geofisika. Ya, ya. Ada geofisika di sini tuh terkait dengan gempa tsunami. Jadi Ya. dikemas dalam satu sistem seperti itu sehingga itu secara real time Pak. Oke. Jadi kalau apa yang terjadi di BMKG itu langsung ke situ. Baik. Nah tujuannya itu supaya pemerintah daerah kah atau UNHAS misalnya langsung tahu Pak. Ya. Langsung tahu secara real time bahwa ada bencana yang terjadi gini, apa yang harus dilakukan gitu. Yang paling penting adalah bagaimana mendiseminasi kan. Ya. Mendiseminasi itu kepada masyarakat itu Pak. Kan kita tidak ingin ada korban. Betul. Jadi bukan hanya pajangan gitu Pak. Ada juga orang pajangan ya. Ya. Ini bukan pajangan Pak, tapi ini untuk emergensi Pak. Kalau ada begitu bagaimana caranya UNHAS ini mendiseminasikan itu. Betul, Pak. Pakai cara apa? Pakai teknologi digital atau apa gitu ya. Ya. Sehingga yang paling penting itu adalah salah satu yang paling penting salah satunya sirine misalnya contohnya. Sirine itu memang kan dulu Inatius itu satu paket dengan sirine. Sirine tsunami. Tapi itu sudah kuno, sirinenya itu udah lama, udah tua ya. Ya. Sehingga dan BMKG sendiri tidak punya otoritas untuk membunyikan sirine Pak. Sejak awal itu nggak pernah. Oke. BMKG itu nggak pernah bunyikan sirine, tapi yang bunyikan sirine adalah pemerintah daerah. Oke. Makanya sirine itu bagaimana pemerintah daerah ini itulah yang Jadi melakukan pengadaan, pengembangan dan kerjasama dengan UNHAS. UNHAS punya fakultas teknik ya. Di teknik itu kan, Betul. itu kan teknologi ece-ece itu Pak sirine itu kayak gentongan aja. Hanya ini bunyinya sirine pakai listrik ya, pakai elektronik, tapi sebenarnya tidak canggih. Sekarang kita sudah mengembangkan juga Yang lain, kan? informatika dengan teman-teman untuk membuat sensor.
Ya. untuk early warning system. Jadi bila muka air sudah naik, Pak, itu udah bisa. Gitu. Pokoknya apapun juga yang penting untuk masyarakat ya, Ya. supaya masyarakat itu selamat. Jadi seketika setelah BMKG mengeluarkan informasi peringatan dini itu bisa langsung cepat karena kita mainnya detik Pak. Baik. Sebagai informasi BMKG mengeluarkan informasi kalau ada gempa tsunami itu sudah 2 menit Pak. Betul. Sebelumnya 2 menit kurang, malah yang di Cianjur kemarin itu 1 menit 30 detik. Sudah ada warningnya. Iya sudah keluar itunya, kita keluarkan itu dan kalau terlalu cepat juga nanti tidak sesuai dengan Pak Wapres dulu kan. Pak Wapres makin cepat lebih baik ya. Ya lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Iya, Ya. betul, Tapi Pak. ada juga orang nggak suka Pak, lebih cepat lebih baik. Ya, ya. Lebih lama lebih enak. Ini bercanda. Canda, baik. Pak Deputi, ini ke waktu kita memang di set untuk di setengah jaman. Jadi pertanyaan terakhir saya barangkali, tentu kami di Unhas sangat senang dengan kedatangan Pak Deputi yang akan memberikan kuliah umum ya. Jadi banyak dibahas tentang early warning system related to tsunami. Nanti Pak Deputi akan bicara tentang penguatan dan pengembangannya seperti apa. Di podcast ini minimal publik sudah bisa terinformasi peran BMKG dan apa yang bisa dilakukan dengan sinergi perguruan tinggi. Pertanyaan terakhir, harapan Pak Deputi untuk kegiatan-kegiatan kebencanaan khususnya di Unhas dan secara umum di Sulawesi Selatan. Ya, Silakan, harapan Pak. saya sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Unhas itu adalah Center of Excellence Sure. di bidang ya teknologi iptek ya. Ya. Disinilah bagaimana SDM itu dikembangkan gitu kapasitasnya mulai, makanya orang-orang BMKG juga sekolah di sini banyak Pak. Untuk pengembangan SDM. Jadi Beberapa S2, alumni. S3 itulah kita seperti itu dan di sini adalah gudangnya orang pintar. Pintar Pak ya, bukan yang pintar yang lain kan. Ini Siapa, gudangnya orang Deputi? pintar di sini. Sekarang Center of Excellence kan. Ya, betul. Sehingga kami berharap bahwa Unhas itu bisa membantu atau terdepan di profesi Sulsel ini. Salah satunya ya untuk membantu pemerintah daerah bagaimana caranya pemerintah daerah itu memberikan kemudahan untuk melakukan antisipasi kalau Ya. ada bencana. Kan Kalau seperti itu. istilah kita Ya. preparedness ya, kesiapsiagaan. Ya, kesiapsiagaan kebencanaan, seperti itu dan tentu bekerja sama dengan BPBD, BNPB dan sebagainya gitu. Betul. Saya pikir kalau terlalu banyak orang berkecimpung di situ kalau tidak diorganisir ya, Betul. tidak diorganize, di manage, Ya. ya kalang kabut juga Pak, Betul. nggak jelas gitu. Ya. Makanya Unhas ini ya itu tadi, bagaimana menghasilkan inovasi-inovasi ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu tidak terlalu banyak permintaan kok. Dia mau bayar pajak, mau ini, yang penting anaknya bisa sekolah, bisa selamat kalau ada bencana. Itu aja Pak. Jangan sampai nanti kalau ada bencana saling tuduh menuduh gitu ya. Ya. Ini salah. Padahal sebenarnya dari awal harusnya bekerja. Contohnya misalnya ya, musim hujan itu kan sudah jelas Pak, menjelang akhir tahun kan. Nah, gorong-gorong apa itu dikerjakan di awal tahun. Kalau musim panas kerjakan itu, jangan musim hujan baru buka-buka saluran air. Itu sudah telat Pak. Nah, itu contoh aja seperti itu ya. Makanya di kebencanaan Pak Deputi dengan 3 tahapan itu kami sangat berperan di preparedness, kesiapsiagaan pra bencana. Jadi menyiapkan kajian risiko, kemudian rencana penanggulangannya. Nah, dengan kerjasama dengan BMKG ini tentu ini akan lebih menguatkan data-data yang kami peroleh, data curah hujan, gempa dan sebagainya itu akan bisa lebih valid Pak. Seperti itu. Saya kira demikian barangkali pesan terakhir penutup. Silakan. Terima kasih. Pak Ewako Deputi. Unhas. Ewako Unhas. Iya, terima kasih, kita tepuk tangan buat Pak Deputi. Terima kasih atas kesediaan beliau untuk hadir dan sampai jumpa di podcast High Research Impact dari LPPM selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. High Impact Research Podcast LPPM Universitas Hasanuddin. Unhasku bersatu, Unhasku kuat.